warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kesehatan kepada kita dalam menjalankan segala aktivitas. Perkenalkan, nama saya Afriani, salah satu dosen pada program studi pendidikan profesi bidan jurusan kebidanan Poltekkes Kemenkes Makassar. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan video yang merupakan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau yang disingkat PDD UKTPT. Merupakan suatu kewajiban bagi dosen untuk melakukan Tridharma Perguruan Tinggi, salah satunya di bidang pengajaran. Adapun mata kuliah yang saya ampuh adalah asuhan kebidanan kegawat daruratan maternal neonatal. Pada mata kuliah asuhan kebidanan kegawat daruratan maternal neonatal merupakan mata kuliah wajib program studi pada semester 6 dengan bobot 5 SKS, di mana 2 SKS teori, 1 SKS seminar, dan 2 SKS praktik. Diharapkan mata kuliah ini memberikan kemampuan kepada mahasiswa untuk melakukan penanganan awal pada kasus kegawat daruratan maternal neonatal. Pada mata kuliah ini, saya menerapkan sistem pembelajaran. Pendekatan pembelajaran yang saya gunakan pada mata kuliah ini adalah dengan teknik DEA, yaitu Delivery, Interaction, dan Assessment. Nah, apa yang dimaksud dengan DEA ini? Yang pertama, delivery merupakan suatu proses tentang bagaimana menyampaikan materi pembelajaran sehingga mahasiswa dapat menerima pembelajaran dengan baik. Materi yang saya sajikan ini mengacu pada capaian pembelajaran lulusan dari mata kuliah ini. Dari CPL menurunkan 9 CPMK, kemudian dari CPMK menurunkan 32 sub CPMK. Nah, dari sub CPMK kemudian akan dibagi menjadi 14 kali pertemuan tatap muka pembelajaran, ditambah dengan 2 kali pertemuan untuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester. CPL mata kuliah ini terdiri atas 4 aspek. Yang pertama adalah sikap, yang kedua adalah pengetahuan, yang ketiga adalah keterampilan umum, dan yang keempat adalah keterampilan khusus. Pada CPL sikap mencakup yang pertama, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius. Yang kedua, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan berdasarkan keyakinan, moral, filosofi, kode etik profesi, serta standar praktek kebidanan dan nilai kemanusiaan. Yang ketiga, menghargai martabat perempuan sebagai individu yang unik, memiliki hak-hak, potensi, dan privasi. Berikutnya, pada CPL pengetahuan. Pertama, menguasai konsep teoritis manajemen asuhan kebidanan pada praktik kebidanan. Kedua, menguasai teori pengambilan keputusan klinis dan implementasinya. Yang ketiga, menguasai konsep analisis gender dalam upaya pemberdayaan perempuan.
Kemudian pada CPL keterampilan umum yaitu pertama, mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, inovatif, bermutu dan terukur dalam melakukan pekerjaan yang spesifik di bidang keahliannya serta sesuai dengan standar kompetensi kerja bidang yang bersangkutan. Kedua, mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu dan terukur. Nah, pada CPL keterampilan khusus yaitu 1. Mampu melakukan deteksi dini penyimpangan atau kelainan pada kehamilan, persalinan, pasca persalinan, bayi baru lahir, bayi dan balita, dan penanganan awal kegawat daruratan, serta melakukan kolaborasi dan rujukan kepada profesional lain yang relevan sesuai kewenangan. Kedua, mampu mengambil keputusan secara tepat berdasarkan prosedur baku dalam pelayanan kebidanan. Yang ketiga, mampu melakukan asuhan kebidanan berkesinambungan atau continuum of care dalam siklus kehidupan perempuan dengan berbasis gender. Selanjutnya saya akan menguraikan capaian pembelajaran mata kuliah. Pertama, mahasiswa mampu melakukan penilaian dengan kondisi klien terkait dengan kegawat daruratan maternal neonatal. Kedua, mampu melakukan penanganan awal kegawat daruratan pada kehamilan muda dan lanjut. Yang ketiga, mampu melakukan penanganan awal kegawat daruratan pada persalinan. Keempat, mampu melakukan penanganan awal kegawat daruratan pada bayi baru lahir dan neonatus. Kelima, mampu melakukan penanganan awal kegawat daruratan pada nifas dan menyusui. Keenam, mampu menjelaskan keterampilan basic life support. Yang ketujuh, mampu menerapkan prinsip pasien safety dan pencegahan infeksi dalam asuhan kegawat daruratan maternal neonatal. Yang kedelapan, mampu menjelaskan asuhan kolaboratif dan sistem rujukan pada kasus kegawat daruratan maternal neonatal. Dan yang kesembilan, mahasiswa mampu menyusun pendokumentasian dalam kasus kegawat daruratan maternal dan neonatal serta dokumentasi rujukan. Adapun bahan kajian pada mata kuliah ini meliputi 9 aspek. Yang pertama, penilaian dengan kondisi klien terkait dengan kasus kegawat daruratan maternal neonatal. Yang kedua, penanganan awal kegawat daruratan pada kehamilan muda dan lanjut. Yang ketiga, penanganan awal kegawat daruratan pada persalinan. Yang keempat, penanganan awal kegawat daruratan pada bayi baru lahir dan neonatus. Yang kelima, penanganan awal kegawat daruratan pada ibu nifas dan menyusui. Yang keenam, basic life support. Yang ketujuh, pasien safety dan pencegahan infeksi dalam asuhan kegawat daruratan maternal neonatal. Yang kedelapan, kolaborasi dan sistem rujukan. Dan yang kesembilan, pendokumentasian dalam kasus kegawat daruratan maternal neonatal serta dokumentasi rujukan. Untuk mendukung kegiatan pengajaran di kelas, saya menggunakan berbagai literatur dari buku utama dan buku pendukung, termasuk buku ajar asuhan kebidanan kegawat daruratan maternal neonatal yang telah disusun oleh tim mata kuliah.
Sebagai referensi penunjang, saya juga menggunakan jurnal, artikel, dan media kebidanan lain yang terkait dengan materi ini. Selanjutnya, kita masuk ke aspek interaction. Aspek interaction merupakan suatu proses interaksi yang terjalin antara mahasiswa dan dosen guna mencapai capaian pembelajaran yang baik. Adapun sistem interaction yang saya gunakan di kelas yaitu sistem student center learning atau yang dikenal dengan istilah SCL, di mana sistem tersebut merupakan metode pembelajaran yang menempatkan mahasiswa sebagai subjek pembelajaran, sehingga peserta didik akan belajar lebih aktif, kreatif, mandiri, dan inovatif sesuai kemampuan individu masing-masing. Sistem SCL di sini yang pertama adalah pembelajaran interaktif, yaitu dosen memaparkan materi di dalam kelas dan menyisipkan pertanyaan kepada mahasiswa serta meminta pendapat mahasiswa. Yang kedua, small group discussion atau diskusi. Nah, hal ini melibatkan siswa, kelompok mahasiswa, serta pengajar untuk menganalisis, menggali, membahas tentang topik-topik tertentu yang merupakan isu hangat saat ini. Dan yang ketiga adalah bentuk penugasan kepada mahasiswa, seperti tugas baca, membuat ringkasan, atau membuat video pembelajaran terkait dengan kasus kegawat daruratan maternal dan neonatal. Adapun aplikasi e-learning atau LMS yang saya gunakan adalah aplikasi Sistem Informasi Akademik atau disingkat SIAKAD, yang merupakan aplikasi yang dimiliki oleh Poltekkes Kemenkes Makassar. Mahasiswa dapat mengakses bahan ajar, pengumpulan tugas, media untuk ujian, baik berupa kuis, penilaian tengah semester maupun penilaian akhir semester, sehingga hasil pembelajaran dapat terdokumentasi dengan baik. Selanjutnya kita akan masuk ke aspek asesmen, di mana aspek asesmen ini merupakan salah satu proses penilaian untuk mengukur kemampuan mahasiswa secara objektif dalam menerima materi pembelajaran. Indikator penilaian yang saya gunakan terdiri dari tugas 15%, soft skill 20%, UTS 15%, UAS 25%, dan praktik 25%. Hasil asesmen yang saya lakukan dengan harapan mahasiswa dapat mengetahui proses penilaian yang saya lakukan secara transparan dan objektif. Demikian penjelasan mata kuliah untuk asuhan kegawat daruratan maternal neonatal yang saya ampuh. Selanjutnya, saya akan menampilkan cuplikan video pembelajaran yang saya lakukan di kelas pada pertemuan kedua tentang penanganan awal kegawat daruratan kehamilan pada kasus preeklamsia eklamsia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.
Berdoa selesai. Terima kasih. Kemudian teman-teman, ada yang tidak hadir? Ibu Milda Ratu, hadir Ibu. Ya. Nah, teman-teman sekalian sudah melihat. Jadi kira-kira kalau kita lihat gambar di atas, itu apa yang terpikirkan di teman-teman? Ada yang bisa memberikan argumennya? Saya Ibu. Oke, silakan. Baik, terima kasih Ibu. Slide yang saya lihat, saya memikirkan ini adalah gambar petir yang menyambar seperti kiasan yang biasanya kita dengar bahwa bagai petir di siang bolong, yang artinya akan ada hal yang terjadi, hal mengejutkan yang tidak kita inginkan, yang tidak kita tahu kapan dan di mana kita akan terkena hal tidak baik tersebut. Terima kasih. Ya, Bidan Nur Fajri tadi sudah menjawab ya dengan tepat bahwa gambar yang kita lihat ini adalah cerminan dari sebuah kasus, yaitu preeklamsia. Jadi preeklamsia ini tiba-tiba bisa terjadi tiba-tiba ya, yang kemungkinan bidan belum memikirkan kenapa pasiennya tiba-tiba terjadi, misalnya kejang, bahkan bisa sampai terjadi kematian. Ya. Selanjutnya, jadi tujuan dari pembelajaran kita hari ini adalah kita diharapkan teman-teman setelah mendapatkan materi ini itu mampu memberikan pelayanan atau memberikan asuhan pada kehamilan dengan kasus preeklamsia. Jadi harapan kami setelah teman-teman mendapatkan materi ini itu bisa melakukan penanganan awal pada kasus dengan preeklamsia. Dari preeklamsia itu kita bisa melihat dari umur kehamilan. Jadi umur kehamilan lebih atau sama dengan 20 minggu, jika terjadi peningkatan tekanan darah, kemudian ada protein urin, maka yang terpikirkan kita adalah kemungkinan pasien ini terjadi preeklamsia. Nah, apa dampak yang bisa terjadi pada ibu dengan preeklamsia? Beberapa dampak yang bisa terjadi. Yang pertama adalah dampak untuk ibunya. Salah satu
preeklamsi atau eklamsi itu datangnya secara tiba-tiba dan tidak bisa diprediksi kapan datangnya. Yang ingin saya tanyakan Ibu, bagaimana cara pencegahannya yang bisa kami lakukan sebagai seorang bidan untuk mencegah terjadinya preeklamsi atau eklamsi pada ibu hamil? Oke, baik, bagus sekali ya pertanyaannya. Jadi apa yang bidan harus lakukan jika ketemu dengan kasus preeklamsi? Bagaimana upaya kita untuk melakukan pencegahan pada kasus ini? Nah, salah satu upaya yang bisa dilakukan bidan adalah melakukan screening tadi. Jadi screening faktor risiko. Nah, tentu itu teman-teman bisa lakukan di pelayanan, misalnya di puskesmas, ya. Seorang pasien datang, ya tentu kita melakukan screening, minimal pemeriksaan fisik, misalnya darah-darahnya. Kemudian kita melakukan anamnesis, itu tahu umurnya, ya. Umur lebih dari 40 tahun dia ada di risiko sedang untuk terjadinya preeklamsia. Nah, kemudian ada beberapa yang faktor lainnya yang menjadi faktor dia berada di risiko tinggi untuk terjadi preeklamsia. Nah, itu yang menjadi salah satu upaya kita untuk melakukan pencegahan atau melakukan deteksi dini terkait dengan kasus ini. Jadi pelayanan antenatal yang berstandar, ya, kita melihat kualitas bukan kuantitas dari kunjungan ibu ke tempat pelayanan, itu yang salah satunya juga menjadi salah satu upaya kita untuk menekan angka kejadian preeklamsia. Begitu ya, tapi ya, oke. Baik, kita lanjutkan. Jadi teman-teman sekalian, untuk di materi ini nanti kita akan berdiskusi ya. Jadi saya akan membagi dua kelompok. Ada kelompok satu yang di sebelah sini, kemudian yang di sebelah sini adalah kelompok dua. Itu nanti akan membahas tentang bagaimana asuhan, ya, asuhan kebidanan pada ibu dengan preeklamsia, ya, di kunjungan antenatal, ya. Mungkin ada pengalaman-pengalaman dari kasus yang teman dapatkan di lahan praktek, itu nanti bisa kita saling diskusikan, ya. Mungkin kita melihat dari apa kira-kira yang menjadi faktor risikonya, kemudian upaya penanganan yang sudah dilakukan bidan di fasilitas pelayanan, misalnya di puskesmas. Baik, teman yang dari kelompok satu barangkali bisa menjelaskan dulu apa yang menjadi topiknya tadi, ya. Itu kelompok dua bisa memberikan masukan, ya, tambahan dari hasil diskusi dari kelompok satu. Terima kasih Ibu atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Kami dari kelompok 1 akan menyampaikan kesimpulan dari hasil diskusi kami bahwa preeklamsi kita ketahui biasanya muncul pada umur kehamilan lebih dari 20 minggu dengan tanda-tanda tadi bahwa tekanan darah tinggi, kemudian protein urin positif dan UDM. Nah, biasanya di lahan jika terdapat kasus seperti itu, ketika pasien masuk kemudian disambut dan telah dianamnesis dan dilakukan pemeriksaan TTP dan memang mendapatkan hasil lab protein urin positif, kemudian UDM pada hasil pemeriksaan sementara dan tekanan darah, biasanya itu langsung berkolaborasi dengan menyampaikan hasil ke dokter. Setelah ada hasil dari dokter, nah berikanlah penanganan awal itu pemberian MG SO4. Jadi kalau dia pada kasus kehamilan, biasanya setelah pemberian MG SO4 untuk dosis yang pertama, kemudian dilanjutkan dosis kedua untuk maintenance. Nah, kalau misalnya umur kehamilan belum antenas, kan berarti dia harus dilakukan dulu perawatan dan dilakukan pematangan paru. Iya, biasanya seperti itu Ibu kalau di lahan. Mungkin ada tanggapan dari teman-teman atau mungkin ada yang ingin. Ya, bagus sekali ya. Jadi dari kelompok satu tadi sudah berupaya menjawab sesuai dengan kasus yang didapatkan. Dan mungkin ada tambahan dari kelompok dua. Kira-kira atau ada tambahan lain yang dari apa yang disampaikan oleh teman di kelompok satu? Ya, jadi baik yang seperti Bidan Milda
bahwa mungkin itu salah satu penanganan dari rumah sakit ya. Nah, kalau kami di puskesmas kita pernah dapat kasus demikian, bahwa salah satu penanganan, apalagi pasien yang kita tidak tahu riwayatnya dan tidak pernah kunjungan melakukan pemeriksaan di tempat kami, maka pada saat pasien masuk dengan kasus seperti itu, penanganan pertama itu harus kita melakukan pembebasan yang langsung pasal kedua, membebaskan jalan nafas tentunya, kemudian setelah pasang infus kita baru konsultasi sama dokter. Nah, pada saat kasus yang pernah yang saya dapatkan itu tidak ada bidan, tidak ada teman, tidak ada tim. Jadi pada saat saya dapat pasien seperti itu, saya langsung minta tolong sama teman perawat untuk membantu kami menangani kasus tersebut. Nah, itu awalnya kita lakukan dulu pembebasan jalan nafas, kemudian pasang infus, kemudian pasang spatel seperti itu. Lalu kita persediaan untuk melakukan rujukan. Oke, baik, terima kasih. Jadi menarik ya, ada dua kasus. Untuk kasus dengan preeklamsia ini yang menjadi harapan dari kita adalah turunnya angka kejadian preeklamsia. Nah, apa yang bisa dilakukan? Tentu dengan tadi, yang pertama kita harus melakukan deteksi dini, kemudian jika ketemu